Selamat siang pemirsa. Anda masih bersama Salsabila Putri. Dari Studio Raja Wali di TV Bandung Provinsi Jawa Barat. Mengabarkan berita terkini. Dr. Anda Hajah Tia Fitriani, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Nasdem, kembali menggelar reses masa sidang 1 tahun 2024. Titik keempat di Desa Cihelang Kecamatan Ciparai Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, Kamis siang tanggal 14 November 2024. Dalam kesempatan kegiatan reses tersebut, selain menampung aspirasi masyarakat, Hajah Tia Fitriani juga mensosialisasikan pentingnya penanganan pencegahan stunting, di mana kasus stunting menjadi perhatian khusus pemerintah. Dijelaskan Hajah Tia Fitriani, stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dari rata-rata anak seusianya. Karena kekurangan nutrisi, hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya asupan gizi pada ibu selama kehamilan atau pada anak saat sedang dalam masa pertumbuhan. Masih menurut Hajah Tia Fitriani, selain itu masyarakat bisa membantu juga mengurangi kasus stunting dengan melakukan pemberian makanan tambahan, diantaranya memberikan ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi tablet tambah darah secara rutin, dan memberikan empasi yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi di atas 6 bulan. Dari Kecamatan Ciparai Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, Raja Wali di TV Bandung, Arbin melaporkan. Tentang bahayanya kasus stunting. Jadi kenapa perhatian abdi kok ke stunting? Karena kemarin kami khususnya abdi dari Partai Nasdem ini, kami dibekali kemarin dapat bintek khusus bahwa dibekali pisan saat ini bukan cuma isu, itu adalah merupakan tantangan terberat kita. Karena begitu banyak anak-anak yang jadi terkena stunting tanpa disadari kunaon penyebabnya. Dan ternyata kemarin di beberapa desa pun banyak ibu-ibu yang tidak mau datang ke posyandu. Alim gengsi, alim harem ngantri, ya punya panas. Pada saat ini Indonesia khususnya kita sedang dihadapkan dengan masalah stunting. Jadi kumaha murangkali orang teh tumbuh kembangnya terhambat. Kemarin di satu desa ada lungsur, di situ ternyata bahkan anak tersebut mengalami jadi penyandang disabilitas dan terlumpuh di usia 12 tahun tanpa disadari oleh ibunya apa penyebabnya. Ternyata setelah diselidiki itu memang ketika dalam kandungan ibunya nggak pernah memeriksakan ke puskesmas atau posyandu, bahkan ibunya pun tidak pernah memakan makanan yang sehat gitu. Sahayu namanya dah orang lulus wae. Jadi ibu-ibu yang lagi hamil, omat hati-hati. Kalau ada ibu hamil terus bawaannya lulus wae katanya, hati-hati karena kebanyakan ibu-ibu ini bapak sing emut pak mun ibuna lulus lain olo-olo. Terus bapak teh masih ibu lulus wae abang kene kenanu gitu ya. Jadi salah satu yang tanpa kita sadari adalah kadang-kadang banyak ibu-ibu hamil mengalami anemia, kekurangan darah. Jadi lulus wae liur wae gitu ya. Nah ini upamanya di stunting ini lebih efektif ketika ditangani sebelum terjadi daripada lamun tas terjadi. Risiko naon-naon Bu kalau kena stunting anak-anak kita. Jadi gitu Bu. Saya tetap sama menyuarakan tentang stunting. Saya ingin masyarakat bersama-sama menyadari betapa pentingnya kita memerangi stunting, karena pada saat ini
Indonesia memang termasuk juga, apalagi Kabupaten Bandung juga masuk bahwa kita ini sudah rawan stunting karena anak-anak penderita stunting ini bertambah terus dan kita menuju zero stunting. Jadi saya akan berusaha untuk terus-menerus mengingatkan, mengajak masyarakat agar mereka merubah cara berpikirnya bahwa produktif posyandu itu adalah sesuatu hal yang memang harus dilakukan, karena sampai dengan saat ini di beberapa daerah mereka enggak mengikuti posyandu, sedangkan di posyandu ini sudah disediakan fasilitasnya bagaimana ibu-ibu yang sedang hamil ini juga melakukan pemeriksaan yang rutin agar kandungannya bisa betul-betul terjaga, sehingga ketika ditemui sebuah masalah bisa kita tangani sebelum itu terjadi, karena jauh lebih efektif mencegah terjadinya stunting daripada kita mengobati. Stunting ini adalah bukan merupakan penyakit, tapi merupakan gangguan pertumbuhan anak, sehingga ketika hal tersebut terjadi yang akan mengakibatkan resiko yang luar biasa ketika si anak tumbuh dewasa. Yang terjadi adalah anak tersebut mengalami beberapa penyakit yang memang tidak menular tapi yang sangat membahayakan, seperti darah tinggi, juga nanti anak itu akan terkena juga diabetes, bahkan sampai ada yang gagal ginjal. Ini sangat kita hindari, karena ingin kita khususnya di Kabupaten Bandung ini, khususnya di Desa Cihelang ini, jangan ada lagi anak-anak yang stunting. Dengan kita sama-sama membuka pikiran kita, membuka hati kita, membuka semangat kita untuk sama-sama berperang melawan stunting ini, insya Allah saya yakin bahwa stunting bisa kita perangi bersama. Ya, mohon maaf kalau di Kabupaten Bandung masih sangat tinggi, dan itu karena memang tidak disadari. Karena penyebab itu ternyata stunting ini tidak hanya sekedar dari orang hanya berpikir gizi kurang, masih ada hal lain seperti pernikahan dini. Ini juga pernikahan dini juga berisiko untuk melahirkan anak stunting seperti itu. Jadi untuk itu saya akan terus berusaha untuk menebarkan hal ini. Saya akan terus berusaha untuk memperjuangkan agar masyarakat yang saya temui bisa membuka pikiran dan hatinya dan bersama-sama memerangi hindari pernikahan dini. Karena ketika terjadi pernikahan dini ini organ reproduksi perempuan ini belum siap untuk dibuahi, sehingga itu bisa mengakibatkan anaknya menjadi gagal tumbuh. Yang kedua juga itu perlu dilakukan pemeriksaan selama kehamilan ini minimal 6 kali. Ya, selama kehamilan juga sebagian besar terjadi ibu hamil ini mengalami anemia. Ketika ibu-ibu hamil ini rutin memeriksakan kandungannya, pasti akan diberikan TTD atau tablet tambah darah, sehingga terhindar dari anemia tersebut. Karena serangan anemia ini bisa mengakibatkan terjadinya stunting pada janin yang dikandungnya.